Halo Pari dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Marcelino Liputra dengan NIM 2022011005. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang kuis dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Yang kali ini saya akan membahas tentang Value at Risk atau VAR. Saya langsung masuk ke definisinya. Jadi, value at risk itu merupakan ukuran statistik yang memperkirakan kerugian finansial maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio aset investasi. Itu bisa berupa aset tunggal atau seluruh perusahaan dalam periode tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu, atau yang biasa kita sebut dengan confidence level. Nah, dalam kondisi pasar normal tentunya. Jadi dengan kata lain, CVAR ini menjawab pertanyaan, berapa kerugian maksimum yang bisa saya alami pada investasi ini dalam X hari, minggu, bulan dengan probabilitas Y. Seperti itu untuk definisi umumnya. Nah, contohnya seperti ini. Jika sebuah portofolio itu memiliki VaR harian sebesar 10 juta rupiah pada tingkat kepercayaan 95%, ini berarti ada kemungkinan 95% bahwa kerugian harian ini nggak akan melebihi 10 juta. Dan sebaliknya, ada kemungkinan 5% bahwa kerugian harian bisa melebihi dari 10 juta rupiah. Seperti itu untuk contohnya. Nah, di sini saya masuk ke konsep VaR. Ada 6 poin. Yang pertama itu mengukur potensi kerugian. Jadi si VaR ini memberikan metrik tunggal dan ringkas untuk mengukur potensi kerugian yang dapat dihadapi. Tentunya dengan VaR ini membantu investor dan si manajer risiko untuk memahami dan mengkuantifikasi exposure risiko mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, si VaR ini bisa membantu kita untuk menetapkan batas risiko. Jadi dengan mengetahui VaR-nya, institusi keuangan dapat menetapkan batas risiko yang dapat ditoleransi. Yang ketiga, ada alokasi modal. Jadi bank dan lembaga keuangan ini menggunakan VaR untuk menentukan kecukupan modal yang harus mereka cadangkan untuk menutupi potensi kerugian. Yang keempat, ada perbandingan risiko. Jadi, VaR ini memungkinkan perbandingan risiko antara aset atau portofolio yang berbeda. Yang kelima, ada evaluasi kinerja. Jadi, VaR dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer investasi atau para trader dengan mempertimbangkan risiko yang telah mereka ambil. Yang terakhir atau yang keenam, ini ada komunikasi risiko. Jadi VaR ini menyediakan cara yang standar dan mudah dipahami untuk mengkomunikasikan tingkat risiko kepada berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder tentunya. Nah, di sini dalam perhitungan VaR kita menggunakan tiga pendekatan umum. Yang pertama ada metode simulasi stories atau historical simulation, ada metode variansi kovariansi atau variance covariance method, lalu yang ketiga ada metode simulasi Monte Carlo. Oke, saya bahas dulu yang pertama. Jadi dalam metode simulasi historis, ini menggunakan data historis dari pergerakan harga atau return asset di mana ini tentunya kita bandingkan di masa lalu untuk memprediksi potensi kerugian di masa depan. Nah, jadi metode ini mengasumsikan bahwa pola pergerakan harga di masa lalu itu akan terulang kembali di masa depannya. Seperti itu. Yang kedua, ada metode variansi kovariansi. Nah, jadi metode ini mengasumsikan bahwa return aset ini terdistribusi secara normal dan bahwa hubungan antara aset-aset dalam portofolio bersifat linier. Lalu metode simulasi Monte Carlo. Jadi metode ini melibatkan pembuatan ribuan atau jutaan skenario pergerakan harga aset secara acak berdasarkan model matematika tertentu. Misalnya model yang didasarkan pada volatilitas, historis, dan distribusi probabilitas. Seperti itu. Nah, di sini saya masuk ke contoh. Di sini saya tampilkan contoh data return harian dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-10. Dan di sini asumsinya kita ingin menghitung VaR pada tingkat kepercayaan 90%. Jadi kalau kita lihat di sini, ini datanya masih sangat acak ya dari hari pertama sampai dengan hari ke-10. Itu returnnya masih berbeda-beda.
Ada yang dari rendah, kembali ke tinggi, kembali ke rendah lagi. Nah, jadi cara yang pertama itu kita harus mengurutkan dulu nih returnnya. Dari yang terendah sampai dengan ke yang tertinggi. Oke, sekarang kita sudah urutkan dari terendah ke yang tertinggi. Bisa kita lihat di yang pertama itu minus 3% sampai dengan yang tertinggi itu 2,1% untuk return hariannya. Nah, cara menghitungnya gimana? Kita yang pertama itu harus menentukan posisi VAR setelah kita mengurutkan. Jadi, untuk tingkat kepercayaan 90%, berarti tingkat signifikansinya adalah 100% dikurangi dengan 90%. Itu kan hasilnya 10%. Nah, jumlah data kita itu ada 10. Dari mana angka 10-nya? Karena tadi kita memiliki data return harian selama 10 hari. Jadi posisi VAR itu rumusnya jumlah data dikalikan dengan tingkat signifikansi posisi VAR. Oke, saya ulang lagi. Untuk tingkat signifikansi posisi VAR itu adalah 100% dikurangi dengan 90% karena tingkat kepercayaan kita 90%. Oke, jadi 10 dikali 0,1 atau 10% itu hasilnya sama dengan 1. Nah, dari data yang sudah diurutkan, kerugian terburuk ke 1 adalah minus 3%. Jadi pada VAR harian dalam tingkat kepercayaan 90% adalah 3%. Nah, hal ini berarti ada kemungkinan 90% bahwa kerugian harian ini nggak akan melebihi 3%, dan ada kemungkinan 10% bahwa kerugian harian akan melebihi 3%. Jika nilai investasi awal kita itu adalah sebesar 100 juta rupiah, maka kerugian maksimum yang diperkirakan pada tingkat kepercayaan 90% itu adalah sebagai berikut. Nah, VAR dalam nilai mata uang yaitu 100 juta rupiah, kita kalikan dengan 3%. Itu hasilnya sama dengan 3 juta rupiah. Nah, setelah kita tentukan, jadi VAR harian ini pada tingkat kepercayaan 90% adalah 3%, berarti 100 juta dikalikan dengan 3% hasilnya sama dengan 3 juta rupiah. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya terkait dengan materi value at risk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.